وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sunnah-sunnah wudu. Setelah pada 5 hadis sebelumnya kemarin kita membahas sifat wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu. Sebagian yang dicontohkan Nabi ada yang bernilai hukumnya itu wajib, dan sebagian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada yang bernilai hukumnya itu sunnah. Artinya bagi yang meninggalkan hal tersebut wudunya tetap sah. Nah, malam hari ini kita membaca beberapa hadis yang menunjukkan sunnah atau beberapa perkara yang sunnah dilakukan pada saat seseorang itu berwudu. Yaitu hadis yang ke-6 di dalam bab al-wudu dari kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, idza staiqadha ahadukum min naumihi. Yaqdhah itu artinya sadar. Istaiqadha tersadar setelah sebelumnya enggak sadar. Enggak sadarnya kenapa? Tidur. Jadi istaiqadha itu bangun tersadar dari tidurnya. Ketika kalian itu bangun dan tersadar dari tidur kalian, kata Nabi, falyastanthir salatha, hendaknya melakukan istinthar. Berapa kali? 3 kali. Melakukan istinthar 3 kali. Istinthar ini apa? An yuj'al fil anfi ma'a, menjadikan di dalam hidung itu ada air, artinya memasukkan air ke dalam hidung. Sampai pada batas mana? Nah, kita lihat di akhir hadis ini Nabi mengatakan, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena setan itu telah bermalam di dalam khayshumnya. Khayshum itu pangkal hidung. Kalau begitu, batasan untuk melakukan istinthar ini, yaitu menyemburkan air dari hidung setelah dimasukkan sebelumnya, batasannya itu nanti sampai ke pangkal hidung. Ini yang paling afdol. Jadi dimasukkan sampai ke pangkal hidung, ini yang paling afdol. Pada saat kapan ini? Baru bangun dari tidur. Ketika baru bangun dari tidur. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya salah satu tempat yang disenangi oleh syaitan untuk dia bermukim, ngekos atau apalah bahasanya itu, mampir, nginap di malam hari, itu di tubuh manusia yang disenangi setan itu adalah khayshum. Maka untuk mengusirnya dari hidung tersebut, lakukan istinsyak dengan istinthar ini 3 kali. Nah, air wudhu itu mendinginkan. Setan terbuat dari api, dan air wudhu ini mendinginkan. Nah, ini diantara sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk melakukan istinthar 3 kali setelah bangun tidur.
Nah, kaitannya dengan wudu apa? Kaitannya dengan wudu. Artinya kaitannya dengan wudu, kelanjutan dari sunnah istinsyak dengan istinthar ini, lakukan wudu, setelah itu baru kemudian lakukan sholat. Kalau dia bangunnya itu pas bertepatan waktu subuh, maka segera berdiri untuk bangkit menuju ke masjid menghadiri sholat berjamaah, untuk sholat subuh berjamaah. Karena diantara yang menjadikan seseorang itu malas untuk beribadah ketika baru bangun itu, salah satunya adalah tipu daya setan yang dia masih berada di wajah. Jadi di khayshum ini kan pangkal hidung dia berada di kedua mata. Ketika masih berada di kedua mata, setan itulah nanti yang juga memperdaya dan memberikan tipu muslihatnya agar mata kita ini berat untuk membuka. Jadi seperti itu. Nah, di dalam hadis yang lain juga di dalam sahih, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya ketika seseorang tidur, yaqidu syaitana, setan itu yaqid, membuat ikatan, ala ra'si ahadikum, di atas kepala tiap-tiap kalian ketika kalian tidur, salasa uqad, ada 3 ikatan gitu kan. Ketika dia bangun gitu kan, ketika dia bangun dari tidur, istaiqadha min naumihi in hallat uqdah, 1 ikatan lepas ketika bangun. Fa in qama wa tawaddaa, ketika dia nanti bangun lagi dan melanjutkan untuk berwudu, in hallat uqdah, 1 ikatan lagi lepas. Berapa yang lepas? 2, tinggal 1 lagi. Ketika dia melanjutkan dengan melaksanakan sholat, baru inhalat uqdah, habis ikatan itu, terlepas semuanya. Fa asbaha nasyitan, maka dia di pagi harinya itu akan mendapati dirinya itu dalam keadaan yang segar, bugar, dan penuh semangat untuk melaksanakan aktivitas di hari-harinya itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang ini tadi, ada banyak tipu daya syaitan ternyata yang dilakukan ketika kita tidur. Ketika dia tidak bisa mengganggu seseorang pada saat dia tidur, maka minimal yang dia lakukan adalah memberikan rasa malas untuk beribadah ketika kita bangun. Jadi seperti itu. Nah, sunnah istinsyak dengan istinsar nanti akan kita bahas. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah istinsyak dan istinsar ini wajib dilakukan ketika wudu atau dia sunnah. Kemarin telah kami sampaikan isyaratnya bahwasanya mazhab al-Imam Syafi'i dia sunnah. Nah, nanti mazhab yang lainnya sebagai pembanding akan kita bahas insyaallah setelah ini. Kemudian sunnah yang lainnya pada saat bangun tidur, yaitu hadis yang ke-7. Qala rahimahullahu anhu, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan masih darinya, yaitu dari siapa? Dari Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Kalau kalian baru bangun dari tidurnya, janganlah langsung yaghmis, mencelupkan. Jangan langsung mencelupkan yadahu fil ina, tangannya itu ke dalam tempat penampungan air. Hatta yaghsilaha salasan, sampai ia membasuhnya tiga kali. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membasuh tangan 3 kali. Yang seperti ini, jamaah sekalian, di masa Nabi SAW tempat wudu, tempat penampungan air itu tidak sebagaimana hari ini sekarang kita buka itu ngalir gitu. Tetapi tempat untuk menyimpan air di masa Nabi SAW dan cara mereka untuk bersuci, mandi dan lain sebagainya itu tidak dialirkan, akan tetapi diciduk.
Nah, maka ketika mereka menciduk dengan apa? Untuk wudu mereka menciduk dengan tangan. Sebelum menggunakan tangan ini untuk menciduk gitu loh, basuh dulu kata Nabi tiga kali kalau baru bangun tidur. Basuh dulu 3 kali. Basuh dulu tiga kali. Kenapa kata Nabi kok disuruh basuh lagi 3 kali? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui, tidak menyadari pada malam hari itu tangannya itu berada di mana, menginap di mana tangannya itu dia tidak mengerti. Nah, yang seperti ini adalah lafadz kinayah. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam majmu'nya bahwasanya kinayah ini, sindiran ini sebenarnya ketegasannya adalah Anda tidak tahu, boleh jadi tangan Anda itu menyentuh sesuatu yang najis pada saat Anda tidur. Dia masuk ke dalam dubur atau memegang kemaluannya pada saat ia tidur, dia tidak tersadar gitu kan. Maka sebelum nanti menciduk dengan tangan itu di dalam tempat penampungan air, bersihkan dulu tangan tersebut. Nah, hadis ini atau sunnah ini apakah hanya berlaku untuk baru bangun tidur saja? Tidak. Ketika kita melihat ilahnya seperti ini, agar jangan sampai sisa-sisa najis yang ada di tangan, yang sebelumnya melekat di tangan karena seseorang tidak sadar pada tidurnya itu nanti masuk ke dalam tempat penampungan air, maka hendaknya pada saat dia sadar mengetahui tangannya ini nanti memegang najis yang lain, maka itu lebih ditekankan lagi untuk membasuhnya, bukan hanya ketika tidur saja. Jadi ketika kita melihat di sini ilahnya, kenapa kok diperintahkan itu? Maka ilah itu sebab ya. Sebab kenapa kok diperintahkan ini? Nabi SAW memerintahkan karena boleh jadi tangan ini nanti terkena najis pada saat dia tidur. Nah, disampaikan dengan bahasa kinayah seperti ini atau bahasa sindiran. Nah, artinya perintah untuk membasuh itu agar najis yang masih melekat di tangan tidak ikut masuk ke dalam tempat penampungan. Pada saat sudah dibasuh 3 kali sehingga najis itu sudah tidak lagi melekat, kalaupun ada najisnya gitu ya, sudah tidak melekat lagi di tangan, sudah diyakini najis tidak melekat lagi di tangan, maka baru kemudian boleh menggunakan tangan ini untuk menciduk air untuk dia berwudu. Karena tradisi penggunaan air atau kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu menggunakan air seperti itu, tidak pada hari ini. Pada hari ini kita berwudu ya tinggal buka gini sudah keluar mengalir. Nah, sekarang hari ini ketika kita membuka kemudian mengalir seperti ini, sunnah ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku. Kenapa kok masih berlaku? Karena kedua tangan ini kita gunakan untuk membasuh dan mengusap anggota-anggota tubuh yang lain, bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam ina gitu. Nah, pada saat kita membasuh wajah gitu kan, kita menggunakan kedua tangan ini gitu. Maka ketika kita menggunakan kedua tangan ini untuk membasuh wajah, hendaknya kedua tangan ini bersihkan dulu. Setelah dia bersih, baru gunakan untuk membersihkan anggota yang lain. Jadi seperti itu. Ini diantara sunnah membasuh kedua tangan sebelum berwudu.